Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amanda dari Prodi Teknik Sipil semester 2, kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan urgensi instrumentasi, praktis demokrasi dan dinamika yang bersumber Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringga Kanza Tamario. Saya dari Prodi Teknik Sipil semester 2, kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin dari Prodi Teknik Sipil semester 2, kelompok 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Kurniawan dari Teknik Sipil semester 2, kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi instrumental dan praktis demokrasi dan dinamika yang bersumber Pancasila. Urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila sebagai suatu konsep demokrasi diterima sebagai seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, yang juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah perlembagaan dari kebebasan sebagai suatu sistem sosial kenegaraan. USIS 1995 mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memiliki 11 pilar atau soko guru, yakni kedaulatan rakyat, pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana telah dikemukakan Mohatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebagai itu, ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Menurutnya, demokrasi bisa tertindas karena kesalahannya sendiri. Tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan. Setidak-tidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bahasa Indonesia, yaitu A. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. B. Sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi, belaka konsekuensinya. Semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab. Sikap pasrah kepada Tuhan yang memutlakkan Tuhan dan tidak pada suatu
yang lain. Menghadapi tatanan sosial terbuka, adil dan demokratif. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham persamaan manusia di hadapan Tuhan yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Demokrasi bersumber dari Pancasila. Hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jaringan sosial adalah buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasaan di dalam demokrasi, dan demokrasi saat ini membuat kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk partisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. Tingkat ekonomi rakyat yang rendah dan partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Baik, saya akan mewawancarai salah satu masyarakat di sini dengan Bang siapa, Bang? Muhammad Fahri ya. Dengan Bang Farel. Mau nanya nih, Bang, contoh sikap nasionalisme menurut Abang apa tuh, Bang? Memajukan produk-produk dalam negeri dan melestarikannya. Oke. Terima kasih ya, Bang, jawabannya. Sekian dari video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Terima kasih.